perkenalkan, nama saya Ranisa Pasya Ginting. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang Communicating Digital Content, Wired and Wireless Network and Device. Berikut adalah penjelasannya. Pertama adalah pengertian dari komunikasi digital. Komunikasi digital adalah proses pertukaran data, instruksi, dan informasi antara dua atau lebih komputer perangkat digital. Proses komunikasi ini dapat dilakukan melalui media kabel maupun nirkabel. Agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, diperlukan beberapa komponen utama seperti perangkat pengirim, perangkat komunikasi, media transmisi, dan perangkat penerima. Semua komponen ini saling terhubung dan bekerja secara terintegrasi dalam satu sistem komunikasi digital. Masuk ke jaringan komputer atau networks. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat lain yang saling terhubung melalui perangkat komunikasi dan media transmisi. Jaringan ini digunakan untuk mempermudah komunikasi, berbagi perangkat, berbagi data dan informasi, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis jaringan ada LAN, WLAN, MAN, WAN, dan PAN. Nah, yang pertama adalah LAN atau Local Area Network. Ini adalah jaringan dengan cakupan wilayah kecil seperti rumah, sekolah, atau kantor. Yang kedua ada WLAN atau Wireless LAN, LAN yang menggunakan koneksi nirkabel tanpa kabel fisik. Yang ketiga ada Metropolitan Area Network. Ini adalah jaringan berkecepatan tinggi yang menghubungkan beberapa LAN dalam satu wilayah kota. Nah, yang keempat ada WAN, Wide Area Network. Ini adalah jaringan dengan cakupan wilayah yang sangat luas, seperti antar kota, negara, ataupun global. Selanjutnya ada PAN, Personal Area Network. Ini adalah jaringan pribadi dalam ruang kerja individu. Ini menggunakan kabel maupun teknologi nirkabel seperti Bluetooth dan Wi-Fi. Selanjutnya ada arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan ini adalah menggambarkan konfigurasi komputer, perangkat, dan media dalam satu jaringan. Nah, ada dua arsitektur jaringan yang umum digunakan adalah yang pertama ada client atau server. Yang kedua ada peer-to-peer atau P2P. Selanjutnya kita masuk ke perangkat lunak komunikasi. Perangkat lunak komunikasi adalah program atau aplikasi yang membantu pengguna untuk yang pertama membantu koneksi ke perangkat lain atau jaringan, mengelola proses pengiriman data dan informasi, menyediakan antarmuka komunikasi antar pengguna. Contohnya itu sendiri ada email, FTP, browser, chat, video, conference, dan VoIP. Perangkat lunak ini bekerja bersama standar dan protokol jaringan. Selanjutnya ada standar dan protokol jaringan. Standar jaringan dibuat untuk menghindari ketidakcocokan perangkat keras dan perangkat lunak. Standar ini ditetapkan oleh organisasi seperti ANSI dan IEEE. Protokol adalah aturan yang mengatur cara dua perangkat berkomunikasi, termasuk format data, pengkodean, penanganan kesalahan, dan urutan pengiriman data dalam jaringan. Selanjutnya ada jalur komunikasi atau communication lines. Jalur komunikasi digital khusus merupakan koneksi yang selalu aktif dan digunakan untuk transmisi data berkecepatan tinggi. Contohnya itu ada kabel TV atau kabel internet, ada DSL, ada FTTP atau Fiber to the Premise, ada T-Carrier, T1, T3, ada TM, dan lain-lain. Selanjutnya ada perangkat komunikasi. Perangkat komunikasi adalah perangkat keras yang memungkinkan pengirim dan penerimaan data. Contohnya meliputi seperti modem, wireless, access point, router, network card, hub, dan switch. Setiap perangkat memiliki fungsi spesifik dalam mendukung konektivitas jaringan. Selanjutnya ada jaringan rumah atau home network. Jaringan rumah ini digunakan untuk berbagi sumber daya seperti file, printer, dan koneksi internet. Dalam membangun jaringan rumah, perlu mempertimbangkan jumlah perangkat, jangkauan jaringan, jumlah pengguna, tujuan pengguna, dan tingkat keamanan jaringan. Kesembilan ada media transmisi. Media transmisi adalah bahan atau sarana yang digunakan untuk membawa sinyal komunikasi. Media transmisi ini memiliki karakteristik bandwidth dan latensi. Bandwidth yang tinggi dan latensi yang rendah akan menghasilkan kinerja jaringan yang lebih baik. Yang pertama ada media transmisi fisik, itu ada twist pair cable, coaxial cable, dan fiber optic cable. Yang kedua ada media transmisi kabel, itu seperti infrared, broadcast radio, cellular radio, microwave, dan satelit komunikasi.
Ada GPS atau Global Positioning System. GPS adalah sistem navigasi yang menggunakan satelit untuk menentukan lokasi geografis suatu perangkat. Teknologi ini digunakan untuk navigasi, pemetaan, pelacakan, dan berbagai aplikasi lainnya, terutama pada perangkat mobile modern. Presentasi dari saya, jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.